Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola Indonesia. Jumpa lagi dengan saya di sini, Adi dan rekan saya, ya, yang akan dari channel Gibahin Bola pastinya. Kita akan mencoba membahas ya informasi yang datangnya dari timnas nasional kita ya, dan juga informasi datangnya dari PSSI yang pastinya akan kita update, kita kupas juga. Dan saat ini coba yuk kita akan mengupas tentang kekecewaan ya para supporter kita, netizen yang banyak sangat kecewa karena kawan-kawan kita ya yang sudah dinaturalisasi seperti Tom Haye, terus Ratna Romangun, Martin Paes, dan tapi ini si Nathan udah resmi ya? Iya, Nathan Chu sudah resmi. Terus sebenarnya tadi dulu kayaknya ada bau-bau gimana nih gitu ya? Kurang sih, kurang sedap ya? Kayaknya ini suasana hujan begini nih. Iya. Mungkin supaya menambah semangat kita konten dan juga lu semua bro ya. Wah, ada sesuatu nih bro. Iya, ini dia. Awas taruh kopinya gitu sih dulu nih. Iya. Kayaknya kurang. Kayaknya kita harus pakai ini dulu yuk. Iya. Iya. Coba yuk. Waduh, Parfum kebetulan dari pakai Parfum ya. mantap. Ini apa nih? Ini varian Sinyo yuk. Nasinya ya. Iya, varian Sinyo ini aromanya Namanya apa? begitu kayak kopi dan juga menambah adrenalin, dan juga ada aroma sedikit vanilla. Oke. Dan juga ada white flowersnya, jadi cukup segar ya. Ini ya mereknya Sinyo nih. Iya. Nah, Dan ini juga bisa digunakan untuk kaum adam ya, laki-laki dan juga perempuan juga. Iya, cowok ya. betul. Dan bagi para lu semua bro yang hobi ngontens kayak kita ya, Biar tambah pede. Ya, biar rekreasi. Iya, dan juga untuk lu semua sebagai pekerja eksekutif muda dan juga para perempuannya, cewek-ceweknya pakai RFD Parfum ini. Wah, luar biasa. Jangan lupa bro, aromanya. ini bisa lihat di deskripsi ya, untuk kalau ada yang berminat di link di deskripsi nanti gue cantumin gitu ya. Iya, itu. Oke mas, ini Oke. karena udah seger nih kita nih. Iya, udah seger, semakin pede kita ya. Kita lanjut lagi nih. Ya, kita lanjut lagi. Nasolsi tadi ya, Tom Haye. Masalah kekecewaan kita, para supporter tentunya, para netizen, pecinta sepak bola, yang padahal itu 1 hari telat ya. Sebenarnya sih sudah diprediksi tanggal 12, cuma karena itu kan sebenarnya keputusan ada di ketua DPR ya. Iya. Kemarin cuma ya karena Pak ini mungkin lagi ada kerjaan di luar negeri. Betul. Jadi baru kemarin kalau nggak salah tanggal 14 Tanggal tadi 14 ya. Padahal dari komisi 3 dan 10 itu sudah menyetujui ya. Sidang paripurna tanggal 7. Pas banget Tanggal 7 setelah riset Maret. selesai ya. Iya. Udah selesai, nah tinggal nanti sebenarnya sih aturan tanggal 13 ya, sumpah ya. Iya. Diprediksi Tanggal 13. itu sudah ada percepatan juga. Nathan John itu sebenarnya disumpah Tapi dipercepat. luar biasa loh. Terima kasih Malam kepada loh. Kemenkumham ya, Iya. yang udah bela-belain malam itu libur. Sumpahnya betul. Sumpahnya malam-malam untuk bela-belain dini hari. Untuk seorang Nathan John ya, Iya, bisa membela timnas. Dan juga untuk Tom Haye, dan juga Ratna Romangun dan Martin Paes sudah membela-bela loh, saking datang ya, cintanya kepada NKRI ya. Sampai malam kira-kira jam 12 jam 11 malam Iya, ya. sampai dia meluangkan waktunya, kesibukannya datang ke Indonesia untuk prosesnya, semangatnya luar biasa. Dan seharusnya ini semangatnya mereka harus ditularkan ke bapak-bapak para pejabat ya. Iya benar. Elit pemerintahan maupun elit-elit yang di DPRD, DPR RI tentunya ya. Nah, seharusnya semangatnya itu sama dengan para pemainnya. Tapi kita Kayak merasa agak sedikit kecewa ya, karena Iya. yang udah tunggu-tunggu sebenarnya ini Betul. upaya Naratan ini kan yang benar-benar harus diperjuangin. Iya. Sampai tanggal 13 Maret kemarin dia tetap menunggu. Seperti itu. Mungkin karena belum ada kepastian. Iya. Ya mungkin mereka sudah ya udahlah daripada nunggu lama-lama. Iya, dia juga pasti dia ada agenda lain. Dia juga di bertanding klubnya. kan klubnya kan. Dia juga Iya. nggak bisa lama-lama. Dan juga lumayan jauh loh Mas itu dari Jakarta ke Belanda itu lumayan. Eropa bro, itu dia cukup. Nah ini juga waktunya cukup nanti jauh juga dan alhamdulillah lama. kan
Puan Maharani kalau ketua DPR udah tanda tangan Iya, tanggal 14 tinggal Kepresnya kemarin. turun. Iya. Nah ini kita nggak tahu nanti nih untuk disumpahnya tanggal berapa. Iya. Tapi dia sudah didaftarkan kan di. Sudah didaftarkan sama Gus STY untuk yang ke 3 pemain tersebut ya. Nah, tapi mungkin karena sudah gagal, kemungkinan besar ya bakal dicoret. Tapi dari PSSI, khususnya Pak Erick Thohir, itu tetap akan melobi dari FIFA sendiri. Ya, tetap akan melobi. Di mana tujuannya untuk Tom Haye dan Ratna Ormangun ini harus tetap bisa main di tanggal 21. Minimal dia tuh tanggal 18 kemungkinan besar bisa disumpah. Ya. Ya, jadi untuk pendaftaran kemungkinan besar untuk kalau nanti bisa FIFA meluangkan sedikit waktu tambahin lah ya. Mudah-mudahan kita sedikit bisa celah ya. Sebelum tanggal 21 dia bisa masuk. Nah, ini kita 23 pemain ini apakah di si Tom Haye sama Ratna tetap masuk apa diganti? Nah, itu kita nanti tapi tetap PSSI akan terus genjot sih. Coba akan mengupayakan ya. Ya, untuk mengupayakan Tom Haye dan Ratnar tetap bisa bermain kayak gitu. Tapi kalau kemungkinan pahitnya Yud, kalau andaikan memang sampai akhirnya tidak bisa. Nah, kira-kira dari ternyata 28 ya. 28 nanti disaring ke 23 pemain, dia akan digantikan oleh siapa Yud? Oh, ini dulu kalau misalkan nanti dia sebenarnya sih diproyeksikan tanggal 21 ya main. 21. Tapi untuk 21 kemungkinan besar tidak bisa main. Iya. Nah, ini diproyeksikan main untuk di Vietnam nanti di Hanoi. Di Hanoi. Nah, ini kita kemungkinan besar kalau memang nanti prosesnya bisa tanggal 20 atau tanggal 21. Kemungkinan di Hanoi kemungkinan bisa main. Karena mepet sekali loh. Tanggal 21 ke tanggal 26. Nah, itu dia. Apakah Tom Haye dan juga Ratna bisa ke Jakarta karena kan padat schedule padat dari klubnya kan, apa bisa dilepas karena tanggal 17 itu dia masih melakukan pertandingan kan, apalagi nanti tanggal 24 masih itu pertandingan-pertandingan yang sudah mau memasuki tahap akhir ya, pertandingan ke 29 atau 30, jadi mereka butuh pemain, klub-klub itu butuh pemain yang kan. Nah, dan salah satunya Tom Haye itu merupakan kunci bagi klubnya sendiri ya. Relevan ya. Dan juga di Fortuna Sittard juga Ratnar juga istilahnya sebagai pemain utama ya. Nah, kalau misalkan Mas bilang tadi kalau seandainya Payne nggak bisa, ya otomatis paling nggak ada berubah sih di Piala Tidak ada perubahan ya. Kan kita ketahui Sadil dan juga Gary Payne nggak dipanggil. Tidak dipanggil, terus juga Asnawi kena akumulasi. Nah, kemungkinan di tengah ya bisa jadi kemarin Panjena dan juga Justin Hapner ya. Kemungkinan besar dipadu sama si Ferdinand dan kirinya bisa Sturridge atau kirinya Witan dan tengahnya tengahnya Sturridge dan juga kanannya masih ke Yance atau Yakob. Yakob Sayuri ya. Nah, di situ gitu. Kemarin di Piala Asia ya kemungkinan nggak ada berubah. Iya. Dan depannya pastinya di situ sudah ada Witan Sulaiman, juga sudah ada Rafael Sturridge. Egy masih masuk. Witan masih masuk. Kemungkinan yang nggak ada, kemungkinan yang nggak ada tuh kayak si Dendi. Dimas masuk, Hoki pun masuk. Nah, seperti itu. Nah, ini yang menarik di posisi back kiri nih. Kan sampai nama dihapus ya, dicoret ya kan? Iya, karena cedera. Nah, ini sudah kedatangan Nathan Jones, ya otomatis. Ini apakah yang dipasang Pratama Arhan atau Nathan Jones? Iya. Karena Pratama Arhan bisa dibilang sih mungkin anak sayangan juga ya dari Sintayong, dan juga dia mengandalkan umpan-umpan dari lemparan ke dalam. Iya. Tapi apakah maksimal? Iya. Dan jangan kita lupakan Jay Ijes. Nah, itu kan sudah pemain anyar kita. Nah, itu pastinya nanti ya. Dia akan dipasang di belakang ya. Seperti itu. Baiknya sih memang formasi yang ada itu seharusnya 4 ya. Tapi saya nggak bisa 6-3 sih. Iya. Tapi nanti dilihat dari skema formasi kemungkinan besar 3 back itu kita semuanya pemain nomor semua. Bisa jadi Bagot, Jordi Amat dan juga Jadi atau jadi Jordi Amat atau Justin Hapner. Kemungkinan 3 back bisa di posisi di Ambrot semua. Iya, dan Rizky Ridho pasti akan dicadangkan ya. Dengan adanya pemain JIJS ya hadir, terus juga Nathan Chu, ya kemungkinan ya betul dicadangkan ya. Berarti memang betul-betul pemain prosesi semua ya dari situ ya. Dan juga nanti kalau misalkan di posisi tengah itu
kita kan ada mangkok juga ya, cadangan dan juga kabuaya. Kemungkinan mangkok sama kabuaya itu jadi pelapis sih sebenarnya. Iya. Yang dipasang dan bisa itu pakai Iya. yang kita bisa posisi itu. Bisa. Karena Bisa. jadi kita sayang karena Tom Haye nggak jadi. Iya. Padahal kalau Tom Haye bisa, sumpah kemarin itu bisa menambah kekuatan di tengah ya. Ini penonton emang supporter Indonesia menunggu-nunggu tuh. Iya. Ngomong Tom Haye dan juga Ratna. Iya betul. Dan sangat-sangat kecewa ya dengan kejadian kemarin. Ibu Puan belum bisa menandatanganinya dan akhirnya bisa ditandatangani tanggal 14 Maret kemarin. Juga pagi setelah Iya. pulang ya. Iya betul. Ya, Sangat-sangat disayangkan sekali. Tapi Pak Eko ini gerak cepat loh. Iya. Ini posisi Dia sudah mengoptimalisasi. Ya maksimalkan semua. Maksimalisasi Ya, dia itu hitungannya. intinya sih di Terus dari tim pemerintahannya, Pak Dito, Kemenporanya itu juga sudah support. Bisa-bisa. Kemenhamnya juga udah siap, ya. Itu. Tapi kemungkinan bisa nggak ya kira-kira untuk diambil sumpahnya itu kalau mereka memang dia Ratnar dan juga Tom Haye sibuk terhadap blognya, kira-kira bisa nggak sumpahnya itu di Belanda ya? Tapi cukup aneh juga sih ya. Aneh, Kita karena aneh juga ya. ini kan kita memang jadi warga Indonesia yang mungkin nggak bisa. Iya nggak bisa ya mungkin ya. KBRI pun kemungkinan besar tidak, karena emang harus ke Indonesia kan, ke Kemenkumham yang ada di Cawang ya kan. Iya. Jadi emang harus gitu, karena kalau andaikan di KBRI di Belanda pun juga mungkin nggak bisa juga ya, karena memang lokasinya di Belanda ya. Seperti itu. Tapi yang menariknya sih, ya kita tunggu aja kemungkinan besar kalau emang nanti sumpahnya itu di bawah tanggal 21 ya. Iya. Kemungkinan besar bisa kita main di yang saya bilang tadi, Iya. tanggal 26 bisa main. Ya, tapi untuk sekarang kita nggak usah bahas yang ke tanggal 26 dulu. Iya. Di GBK dulu. Yang tanggal 21 ini. Ya otomatis sama yang Rockernal nggak ada ya. Kita memaksimalkan pemain yang ada. Iya. Dan juga kita menyayangkan banget karena GBK itu full. Iya. Sold out itu. Iya, sold out semuanya. Jadi mungkin emang karena satu kita udah kedatangan pemain baru lagi, dua pemain, dan juga diharapkan dua yang ternyata gagal. Iya, ada pecinta sepak bola ini mengharapkan sekali kan. Betul. Dan ada sedikit apa sih semacam euforia cukup luar biasa. Luar biasa. Untuk kedatangan itu. Di Vietnam kita bisa memaksimalkan, karena dan juga wajib menang kan. Iya. Wajib menang ini karena kalau kalah udah kita agak susah. Betul. Karena di Vietnam juga supporter juga luar biasa. Pastinya kita akan dibantu sama pemain 12 ya. 12 supporter. Itu supporter, itu luar biasa. Karena dukungan di situ. Itu memang benar, kita di GBK bertanding. Infonya juga lawan bakal ketar-ketir karena selain pemain ke-12 kita benar-benar bikin pemain lawan itu mentalnya bisa turun. Betul. Jadi kita sebagai pemain tuan rumah, apalagi menurut sektor banyak ya, mungkin membakar semangat. Wajib menang ya, wajib menang, dan juga posisinya juga untuk supaya selisih gol juga harus besar juga. Mengamankan ke fase berikutnya, karena ini penting kan. Dan juga mungkin nanti kan tanggal 17 dia ada PC nanti kan di Jakarta, dikumpulkan pemain semuanya. Betul. Itu kita ketahuan mana yang dibawa, mana yang tidak. Nanti dari 28 kita menjadi ke 23 pemainnya. Otomatis 2 pemain udah lewat lah ini. Dan coba kita lihat juga untuk penjaga gawang kita yuk. Di situ Hernando tidak dipanggil karena cedera ya. Pastinya si Nadeo Ardiwinata yang Adi Satrio juga ya akan menjadi kiper utama ya. Juga ada Adi Satrio dan juga Muhammad Riyandi. Nah mungkin kedua pemain ini Sinteyong lebih milih Nadeo. Pengalaman dan juga di Borneo itu juga mainnya bagus kok dia. Karena emang sosok Nadeo ini ya vital juga. Iya, mudah-mudahan sih tidak banyak blunder. Iya, banyak blunder juga, kesalahan yang melawan Irak ya pada waktu itu ya, cukup telat sekali ya. 5-1 itu bisa diperbaiki juga. Kapten juga nanti besok kemungkinan besar kalau nggak jadi Amat, Marklock, tergantung nanti. Kalau Marklock masuk berarti Marklock yang utama, karena jadi Amat ini bisa kapten juga, cuma kan selama ini yang di Asia ataupun di pertandingan lain Asnawi atau Jody Amat kan kedua. Nah mungkin kalau Marklock ada bisa jadi di antara Marklock sama Jody Amat, tapi kalau Marklock ada otomatis di kapten kita bisa jadi Jody Amat. Iya, dan sepertinya Marklock sendiri dia akan dicadangkan dulu sepertinya ya. Kayak gitu, jadi
STY mempercayakan Ivar Jenner ya, Ivar 90% Jenner, sih terus sudah Justin pasti Hubner. dicadangkan kan, karena tanpa kita duga-duga juga udah pasti Iya, dicadangkan. dari debut yang kemarin pun di Piala Asia ya, itu benar-benar di bangku cadangkan terus ya. Cadangkan terus, karena ya kita juga nggak bisa, oh nanti dipasang enggak, karena yang udah pasti jadi pasang tuh ya Ivar Jenner, dari Hubner, karena posisi formasi itulah yang terbaik. Iya. Dan pasti coach STY juga melihat dari pertandingan di Piala Asia ya, di mana kekuatan-kekuatan dari apalagi Vietnam ya, sering ketemu Vietnam, dan pada waktu terakhir kemarin ketemu lawan Vietnam ya di Qatar kemarin itu Kita menjadi kan istilahnya ini juga mematahkan mitos kan, kalau kita nggak pernah ngalahin Vietnam, ternyata di Piala Asia kita ngalahin. Nah, mudah-mudahan nular sekarang nih. Iya. Kalau pertandingan kita bisa ngalahin, karena Philip Tosse juga ketakdir nih. Iya. Karena pemain dia banyak yang cedera, dia juga banyak yang di bawah perform kan. Jadi ya ini kita maksimalin karena di GBK. Di kandang terganas kita nih. Iya. Dan ini juga merupakan ketar-ketir untuk si pelatihnya ya, si Christopher ini ya, karena menurut isu dengan kekalahan nanti dari Indonesia baik di GBK maupun di Maiden, Hanoi, itu rencananya dia akan dipecat. Iya. Ketika duel lawan Indonesia kalah dua-duanya, dia akan dipecat. Nah, itu juga merupakan ajang mati hidup juga ya, hidup mati juga untuk si pelatihnya ya, coachnya Tosia ini. Jadi ya mau nggak mau dia harus memetik kemenangan yang minimal, dia nyari poin lah. Iya. Karena kita juga Vietnam pasti di sini dua nih. Poin penting nih yang pastinya dia akan nyari seri di GBK. Karena musuh bebuyutan dan juga kita juga wajib menang, dan Vietnam pun udah menang. Ini pasti pertandingan seru. Iya. Karena emang ini benar-benar harus dimaksimalkan. Apalagi kita punya pemain-pemain yang luar biasa. Iya. Ya masa kita dengan pemain yang udah luar biasa, hasilnya kita nggak maksimal seperti dua pertandingan kemarin kan, lawan Irak, lawan Filipina kan, kita sebagai supporter buat apa? Betul, gitu, ya. Kan? Apalagi ada tambahan dari pemain naturalisasi ya, itu membuat gairah persepak bolaan Indonesia semakin kuat dan juga kedepannya semakin baik pastinya ya. Kita juga lupakan deh masalah Tom Hai dan juga Ronaldo yang jadi bergabung, itu kita lupakan, kita fokus. Jangan khawatir. Ada pemain ke-12 yaitu supporter yang akan selalu mendukung. Dan juga pemain-pemain di luar Tom Hai juga ada kok yang bagus. Iya. Kita masih ada Kambuaya juga. Kita harus. Kambuaya juga kadang pemain yang bagus itu bisa mengacak-acak pemain Indonesia juga, dan Makruf juga kalau Kravit Makok ini kan kadang main stabil, kadang bagus, kadang makanya mungkin saya juga tidak mempercayakannya seperti itu. Iya, mudah-mudahan sih di kandang sendiri ya, di GBK mentalnya naik, mentalnya para pemain semuanya bagus ya. Dan juga mudah-mudahan dengan adanya pemain baru ya, seperti Jadi Jazz dan juga Nathan Chu, nah itu mudah-mudahan sih tidak terjadi istilahnya miskomunikasi. Ya, yang selama ini kan selalu terjadi miskomunikasi ya, antara pemain belakang, pemain tengah ya. Mungkin karena bahasa juga, terus juga terlalu cepat juga disandingkan ya. Nah, ini juga mudah-mudahan si TC mereka bisa lebih cepat berbaur dan adaptasinya cepat. Itu yang paling penting, karena kan kulturnya kita beda. Mungkin cara permainannya beda, udara beda ya kan. Mudah-mudahan ya itu Nathan Dillon cepat menyatu. Jadi kita bisa maksimalkan pertandingan besok nih. Nggak lama lagi loh, seminggu lagi kita. Seminggu lagi. Oke, gitu aja. Oke, bro. Mudah-mudahan kalian semua selalu optimis ya. Betul. Dan lupain masalah perselisihan antar pemain-pemain yang jadi atau enggaknya. Yang pasti kita tetap. Iya, betul. Yang pasti di sini pemain ke-12 tidak akan hanya diam dan menonton, pastinya akan selalu mensupport dari pemain-pemain kita. Ya, mungkin dari gua di sini, Adi dan Yudi, terima kasih telah menyimak video gua di Gibahin Bola. Tentunya jangan lupa, jangan lupa subscribe di komen channel ini agar kalian tidak ketinggalan. Mohon subscribe-nya. Berita tentang timnas deh. Update ini sebenarnya sih kita update ya, update dari channel yang sebelumnya, karena kita tuh bukan pengamat, kita hanya pecinta sepak bola. Kita hanya menuliskan informasi apa yang sudah ada, kita sebutkan informasi dan juga kita mengupdate ya, baru.
Ya. Dari Tim Nasional Timnas Sepak Bola Indonesia, teman-teman. Oke bro, terima kasih semuanya. Sehat selalu buat lu. Salam sepak bola Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.